Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sening Tias dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan laporan PKL saya di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, di sini ada bab 1 pendahuluan di mana ada latar belakang, tujuan, manfaat, tempat PKL, dan proses kegiatan. Untuk latar belakang di sini, menurut Hamalik tahun 2020, tujuan dari PKL ini merupakan mempersiapkan serta membangun tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan jabatan serta keahlian bidangnya dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan loyalitas, dedikasi, serta disiplin. Dan di Direktorat Jenderal Bina Marga ini, sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum, memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur jalan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan, di mana Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga ini khususnya bagian keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan barang persediaan bencana memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, inventarisasi aset, serta penyediaan barang yang mendukung respon tanggap darurat bencana. Dan untuk penempatan pada bagian ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa untuk memahami proses pengelolaan keuangan dan barang negara yang efisien dan akuntabel. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan, yang mana tujuan di sini mempraktikkan keterampilan administrasi, manajemen proyek, dan analisis kebijakan melalui tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya mempraktikkan tentang prosedur dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan nasional dengan belajar dari sistem kerja yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya, mempraktikkan kemampuan diri dalam bersikap mandiri dan bertanggung jawab, serta menerapkan dalam diri mengenai manajemen waktu, cara berinteraksi yang baik, dan antar mahasiswa dan para pegawai. Selanjutnya di sini ada manfaat, di mana manfaat di sini praktikan mampu dalam pengelolaan dokumen, perencanaan program, penyusunan laporan, dan sebagainya. Dan manfaat lainnya, praktikan juga merasakan langsung pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan, dan praktikan juga mampu mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, problem solving, dan kepemimpinan melalui interaksi dengan rekan kerja dan atasan di lingkungan kerja yang profesional. Oke, selanjutnya di sini ada tempat pelaksanaan PKL, di mana gambar di sebelah kiri di sini merupakan gedung dari Direktorat Jenderal Bina Marga atau DJPM, dan di mana praktikan ditempatkan di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jalan Patimura nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan di bawah sini ada alamat email dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjutnya kita masuk ke proses kegiatan PKL. Di sini ada 3 tahapan, yang mana pada untuk tahapan persiapan, di mana bulan Agustus sampai Oktober, praktikan mencari informasi terkait penyelenggaraan kegiatan PKL untuk mahasiswa di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Dan setelah praktikan mendapatkan informasi tersebut, praktikan mengajukan surat permohonan PKL kepada pihak Universitas Negeri Jakarta yang akan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian Pekerjaan Umum. Dan selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan pada bulan Oktober sampai Februari, di sini praktikan mendapatkan izin dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga dengan dikeluarkannya surat balasan pada tanggal 23 September. Adapun juga pada surat tersebut terlampir pelaksanaan PKL selama 5 bulan yang terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Februari tahun 2025. Dan selanjutnya yang terakhir ada di tahap laporan, di mana tahap laporan ini ada di bulan Februari, yang mana praktikan ini diwajibkan untuk membuat laporan PKL sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pada tahap ini praktikan wajib mengumpulkan laporan pada bulan Desember, dan pembuatan laporan ini menjadi salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah praktik kerja lapangan. Dan untuk laporan PKL ini dikirim melalui alamat email program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi untuk pengisian nilai konversi pada mata kuliah semester 1 Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan umum tempat praktik kerja lapangan. Di sini ada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, ada struktur organisasi dari Kementerian PU, dan ada juga bidang usaha atau divisi lembaga dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, di sini untuk sejarahnya, Kementerian Pekerjaan Umum ini merupakan yang bisa disingkat tuh PUPR. Jadi kementerian ini merupakan dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, di mana Kementerian PU ini berada di bawah tanggung jawab kepada Presiden, dan Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pak Basuki Hadimuljono. Dan untuk selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum ini
secara resmi menyerahkan jabatan kepada Menteri Pekerjaan Umum atau PU oleh Pak Dodi Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman kepada Bapak Marwar Sirait. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari Kementerian PU, di mana visi di sini terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan untuk visinya di sini, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya air, termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, dan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisien, dan pelayanan sistem logistik nasional, dan mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia di Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua. Selanjutnya, misinya mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah. Selanjutnya, meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia. Selanjutnya di sini ada budaya organisasi dari Kementerian PU, yang mana ada kinerja dan profesionalisme, ada pelayanan publik, ada kerjasama tim, dan inovasi peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya di sini kita memasuki di struktur organisasi Kementerian PU, di mana di struktur organisasi ini terdapat Direktorat Jenderal Bina Marga atau bisa disingkat DJPM, yang mana merupakan unsur pelaksanaan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga DJPM ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri. Dan DJPM ini dipimpin oleh Direktur Jenderal, dan Direktorat Jenderal Bina Marga ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di sini kita masuk ke bidang usaha, yang mana pada gambar di bawah ini praktikan ditempatkan di Sekretariat Direktorat Jenderal atau bisa disingkat Sekdijen, yang mana mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dan praktikan lebih tepatnya ditempatkan di bagian keuangan pengelolaan barang milik negara dan persediaan bencana, terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, di mana bagian keuangan ini memiliki atau mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, administrasi penerimaan negara bukan pajak, penata usahaan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan keuangan, penyusunan laporan kinerja Setdijen, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemindahan tangan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 dari pelaksanaan praktik kerja lapangan, di mana di sini ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala dan cara mengatasi kendalanya, kesenjangan teori dan praktik, dan kontribusi praktikan. Pada bidang kerja di sini, bisa dilihat dari tabel di sini, merupakan jadwal dari pelaksanaan PKL, di mana Senin sampai Kamis ini masuk di jam 7.30 dan pulang pada jam 4 sore. Dan selanjutnya untuk hari Jumat di sini masuk seperti biasa jam 7.30 dan pulang 16.30. Di mana pada bidang kerja di sini praktikan diberikan tugas untuk menginput surat masuk dan surat keluar pada sekretaris bagian keuangan, dan dengan klasifikasi surat biasa, surat tugas, dan surat permohonan. Yang kedua, melakukan penomoran pada surat keluar di sekretaris bagian keuangan pengelolaan BNN dan barang persediaan bencana. Yang ketiga, mengikuti kegiatan internal dan eksternal Setdjbm Kemenpu dengan pihak kementerian tersebut. Yang keempat, membuat surat permohonan izin prinsip sewa BNN dan nota dinas permohonan izin pemanfaatan. Selanjutnya, monitoring surat permohonan dari setiap balai besar pelaksanaan jalan nasional atau bisa disingkat BBPJN, dan menyerahkan berkas permohonan persetujuan pemanfaatan BNN kepada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. Oke, selanjutnya di sini pelaksanaan kerjanya. Praktikan pelaksanaan kerja pada bagian pengelolaan BMN dan barang perencanaan bencana, yang mana ada beberapa tugas yang praktikan kerjakan di bagian tersebut, yaitu membuat monitoring pemanfaatan B24, membuat usulan permohonan izin prinsip pemanfaatan dan sewa, melakukan penomoran surat dan mengkoordinasikan surat kepada Sekretaris Dirjen, dan mengkoordinasikan surat dan berkas kepada Biro PBMN.
Selanjutnya kita masuk ke bab 3 di bagian kendala dan cara mengatasi kendala. Di sini pertama ada ID card atau akses masuk, di mana praktikan di sini tidak diberikan ID card agar mempermudah praktikan masuk ke dalam lobby dan agar bisa menuju ke ruangan. Tetapi untuk cara mengatasinya di sini, menurut praktikan sebaiknya untuk mahasiswa PKL bisa diberikan ID card atau akses masuk agar mempermudah jalan ke ruangan. Selanjutnya di sini ada fasilitas kurang memadai, di mana praktikan sendiri memakai laptop pribadi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh mentor. Dan untuk cara mengatasinya, sebaiknya perusahaan atau instansi menyediakan PC atau laptop selama berjalannya PKL untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya di sini ada penomoran pada surat sistem manual atau tulis, yang mana dengan cara mengatasinya ini dengan adanya perangkat lunak atau website instansi untuk pengelolaan dan penomoran, maka pemberian nomor pada surat ini akan lebih mudah dan cepat, juga mengurangi kesalahan pada nomor. Selanjutnya ada beradaptasi dengan lingkungan baru, di mana untuk cara mengatasinya, praktikan ini berusaha berkomunikasi dengan baik dan dengan para pegawai. Selanjutnya yang terakhir ada keterlambatan jam pulang. Untuk cara mengatasinya di sini, sebaiknya jika sudah menunjukkan waktu jam pulang kerja yang sudah ditentukan dan pekerjaan sudah selesai semua, maka pekerjaan harus diberhentikan sementara dan memaksimalkan waktu pada jam pulang tersebut. Selanjutnya di sini ada kesenjangan teori dan praktik. Menurut Dassler tahun 2020, dalam melaksanakan PKL, praktikan menemukan kesenjangan antara teori yang didapatkan di perkuliahan dan dengan praktik pada saat melaksanakan PKL, yaitu dengan pengumpulan kerja seringkali mengacu pada hasil dan kontribusi langsung terhadap tujuan strategis organisasi. Namun di sektor keuangan di sini, pengurangan kinerja ini cenderung lebih teknis dan prosedural dengan fokus pada ketepatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan teori yang dipraktikkan dapat perkuliahan pada manajemen SDM, kesenjangan ini terlihat pada kenyataan bahwa teori manajemen SDM ini mengedepankan penilaian kinerja berdasarkan output dan hasil akhir. Selanjutnya di sini ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL, yang mana kontribusi ini membantu menyelesaikan surat sampai nota dinas pada permohonan izin sewa dan pemanfaatan, dan membantu menyiapkan berkas-berkas berupa syarat usulan permohonan pemanfaatan BMN yang akan diserahkan kepada Biro BMN. Dan juga praktikan membantu mengkoordinasikan pendatanganan di Sekretaris Keuangan PBMN dan barang persediaan bencana untuk surat yang akan dikeluarkan. Dan selanjutnya, praktikan juga membantu pegawai jika mendapat adanya kesulitan dalam menggunakan suatu aplikasi di komputernya. Lanjut ke bagian penutup, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan di sini, selama pelaksanaan PKL, mahasiswa diberikan berbagai tugas seperti mengolah surat masuk dan keluar, membuat surat permohonan izin, dan mengolah data terkait pengelolaan BMN. Laporan ini juga menyoroti manfaat, kendala yang dihadapi, cara mengatasinya, serta kontribusi mahasiswa dalam mendukung kelancaran operasional bagian terkait. Dan kendala yang meliputi ini merupakan akses yang terbatas, fasilitas kerja yang kurang memadai, serta penomoran yang manual. Dan solusi yang diusulkan mencakup penerapan teknologi modern dan komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya untuk rekomendasi bagi Kementerian PUP, Kementerian Pekerjaan Umum, praktikan menyarankan Ditjen Bina Marga untuk perlu adanya hubungan kerja dengan Universitas Negeri Jakarta dalam mengembangkan pengetahuan. Dan praktikan juga mengharapkan supaya Ditjen Bina Marga ini tetap mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengalaman yang diberikan saat melaksanakan PKL. Selanjutnya, rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan juga menyarankan agar Universitas Negeri Jakarta bisa menjalin hubungan baik dengan Kementerian Pekerjaan Umum, supaya mahasiswa akan melakukan PKL bisa dipermudah. Dan diharapkan juga untuk Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan bimbingan atau pengarahan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, supaya mahasiswa lebih terarah dan siap dalam melaksanakan PKL. Sekian dari pemaparan laporan PKL saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.